Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-36. Jadikanlah hidup setelah mati itu sebagai uang modal kamu, dan hidup di dunia ini sebagai keuntungannya. Pergunakanlah waktumu, utamakan untuk hidup setelah mati. Dan jika ada waktu yang lebih, maka pergunakanlah waktu itu untuk kehidupan duniamu. Janganlah kamu menggunakan hidupmu di dunia ini sebagai uang modal, dan hidup setelah mati sebagai keuntungan. Yang mana, kamu memanfaatkan waktu lebihmu itu untuk hidup setelah mati, di samping menunaikan sholat 5 waktu, seakan-akan mengubah semuanya di dalam satu gerakan, memasukkan bagian-bagiannya, dan merusakkan susunannya, tanpa ruku dan sujud, serta tanpa tumak ninah. Atau apabila kamu merasa penat dan letih, kamu tidur dengan membiarkan segalanya tidak terpelihara, seperti mayat di waktu malam, yang pada siang harinya memuaskan nafsu kebinatangannya dan nafsu iblisnya. Jangan pula kamu menjual akhiratmu untuk duniamu, dan kamu menjadi hamba nafsu kebinatanganmu. Kamu diperintahkan untuk menguasai hawa nafsu kamu, dan membawa diri kamu ke jalan yang lurus dan benar. Tetapi kamu membiarkan diri kamu dikuasai hawa nafsu iblis, sehingga merugilah kamu di dunia ini, dan di akhirat kelak kamu akan diazab dengan api neraka. Di hari perhitungan kelak, kamu akan menjadi orang yang paling miskin dan paling merugi, serta segala apa yang kamu kumpulkan untuk duniamu hilang lenyap dari sisimu. Maka, saat itu kamu benar-benar telah menjadi orang yang merugi. Sebaliknya, jika kamu mengikuti jalan akhirat, dan menjadikannya sebagai uang modal, maka kamu akan beruntung di dunia dan di akhirat, serta apa yang ditakdirkan untuk kamu di dunia ini akan datang kepadamu, dan kamu mendapatkan keselamatan dan dihormati. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi keselamatan kepadamu dalam kehidupan duniamu, jika kamu menunjukkan niatmu di akhirat. Akan tetapi, keselamatan akhirat tidak akan diberikan, jika niatmu kamu tujukan kepada kehidupan dunia. Niat yang ditujukan ke akhirat itu adalah ketaatan kepada Tuhan, karena niat itu ialah jiwa ibadah. Oleh karena itu, apabila kamu taat kepada Allah, dan mengharapkan akhirat, maka kamu akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah, dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang taat dan cinta kepada Allah, serta kehidupan akhirat akan kamu dapati, yaitu surga dan kedekatan kepada Allah. Kemudian, dunia ini akan mengabdi kepadamu, dan segala sesuatu yang telah ditentukan untuk kamu, pasti akan kamu terima sepenuhnya, karena segala sesuatu itu tunduk kepada Allah, yang Maha menguasai segalanya. Jika kamu terlena dan tenggelam di dalam kehidupan dunia, dan tidak lagi mau memperhatikan kehidupan akhiratmu, maka Tuhan akan murka kepada kamu. Kamu tidak akan mendapatkan akhirat, dan dunia tidak akan takluk kepadamu. Kamu merasakan kesulitan di dalam mendapatkan bagian-bagian yang telah ditentukan untukmu, karena Allah murka kepadamu, sedangkan semua yang tersebut itu sebenarnya adalah kepunyaan Allah belaka. Barang siapa mendurhakai Allah, maka Allah akan menghinakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia dan akhirat itu bagaikan sepasang suami istri. Jika kamu melayani salah seorang saja di antara keduanya, maka yang lainnya akan marah kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Quran Surat Ali Imran, ayat 152. Orang yang menghendaki dunia saja disebut ahli dunia, dan orang yang menghendaki akhirat disebut ahli akhirat. Perhatikanlah diri kamu, termasuk ke dalam golongan manakah kamu. Dalam dunia ini, ke dalam golongan manakah di antara dua ahli itu kamu ingin termasuk? Ketika kamu sesudah mati nanti berada di alam akhirat, kamu akan mengetahui bahwa sebagian di antara kamu masuk ke dalam surga, dan satu golongan lagi masuk ke dalam neraka. Dan ada satu golongan manusia lagi, yaitu yang tetap tinggal di tempatnya sambil menjalani perhitungan dan pembicaraan. Menurut firman Tuhan, satu hari di sana seperti 15.000 tahun di dunia. Ada pula satu golongan manusia yang duduk di tempat makan, sambil makan makanan yang enak-enak, buah-buahan, manis-manisan yang lebih putih daripada es,
sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis berikut. Mereka akan melihat tempat tinggal mereka di surga. Apabila Allah telah selesai menanyai manusia, mereka akan memasuki surga itu. Mereka akan pergi menuju tempat tinggal mereka, seperti halnya orang-orang di dunia ini menuju tempat tinggal mereka. Mereka yang memasuki surga itu adalah orang-orang yang meninggalkan dunia mereka, dan berusaha mencapai kebahagiaan akhirat dan Allah. Sedangkan orang-orang yang malang, adalah mereka yang tidak langsung menghiraukan akhirat, dan yang menghabiskan masa hidupnya di dunia dengan hal-hal keduniaan, saja serta bimbang dengannya. Mereka melupakan hari perhitungan mereka di hadapan Allah, dan mereka tidak mau memperdulikan Al-Quran dan sabda-sabda Nabi. Perhatikanlah dan kasihanilah diri kamu, serta pilihlah golongan yang lebih baik di antara kedua golongan tersebut. Hindarkanlah diri kamu dari persahabatan dan pergaulan dengan orang-orang jahat atau setan. Ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi, perhatikan, pikirkan, dan amalkanlah keduanya. Janganlah kamu terpengaruh oleh kata-kata kosong dan ketamakan. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yang berasal dari penduduk kota-kota, maka itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta-harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 7. Janganlah kamu menentang Nabi, dan jangan pula kamu mengubah peraturan dengan berpura-pura pandai, baik dalam perbuatan kamu, maupun di dalam beribadah. Allah Ta'ala telah berfirman, kemudian kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-Rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya, untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya, dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Quran Surat At-Taubah, ayat 27. Allah telah membersihkan nabinya, dan menjauhkannya dari yang batil. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Nam, ayat 3-4. Dengan kata lain, firman ini bermaksud, apa saja yang dibawanya kepada kamu adalah dari aku, dan bukannya dari dirinya, atau hawa nafsunya. Oleh karena itu, ikutilah dia. Allah Ta'ala berfirman lagi. Pada hari ketiga, tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan ke hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran, ayat 30. Jalan untuk menempuh kasih sayangnya itu adalah mematuhi sabda-sabda dan perbuatan Nabi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berusaha itu adalah jalanku, dan tawakal kepada Allah itu adalah keadaanku. Oleh karena itu, kamu harus berada di antara perbuatan dan keadaannya. Jika iman kamu lemah, maka hendaklah kamu berusaha, dan ini adalah perbuatannya. Dan jika iman kamu kuat, maka pergunakanlah keadaan kamu, yaitu bertawakal kepada Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, dan kepada Allah lah kamu patut bertawakal. Quran Surat Al-Maidah, ayat 26. Allah juga berfirman lagi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak, ayat 3.
Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Quran Surat Ali Imran, ayat 158. Allah menyuruhmu untuk bertawakal, dan berpegang teguh kepada Allah, sebagaimana Nabi pun disuruh berbuat demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa berbuat sesuatu yang bukan dari perintah kami, maka perbuatannya itu tidak akan diterima. Hal ini mencakup kehidupan, perbuatan, dan perkataan. Kita tidak mempunyai nabi lagi selain beliau yang harus kita ikuti. Dan tidak ada kitab selain Al-Quran, yang harus kita patuhi. Oleh karena itu, janganlah kamu melanggar keduanya. Jika tidak, maka kamu akan mendapatkan kehancuran, dan kamu akan dipimpin oleh hawa nafsu kebinatangan, dan iblis akan membawamu ke jalan yang sesat. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad, ayat 26. Keselamatan itu terletak pada kitab Allah dan sunnah Nabi. Sedangkan kerusakan akan datang, jika kamu menyimpang dari keduanya. Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi itulah, maka si hamba dapat naik ke derajat wilayah, badaliyat, dan gaubsiyat. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan berikanlah aku pemahaman yang baik.